Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Gimana kabarnya? Semoga kita semua sehat selalu ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya Dian Pratiwi. Saya mahasiswa program studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Nah, baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan paradigma teori-teori gerakan sosial. Nah, sebelumnya apa sih gerakan sosial itu? Kalian ada yang tahu nggak? Nah, gerakan sosial itu adalah tindakan kolektif yang terorganisir serta memiliki tujuan dan kepentingan bersama, baik itu untuk penolakan maupun penerimaan, ya semacam demo begitu kan. Selanjutnya yang kedua ada paradigma gerakan sosial. Paradigma itu apa? Paradigma menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya kerangka acuan berpikir. Nah, selanjutnya pola pikir manusia menurut Auguste Comte itu dibagi menjadi 3. Nah, apa aja itu? Yang pertama yaitu pada tahap teologis. Yang kedua pada tahap monoteisme. Yang ketiga ada tahap positivistik. Nah, untuk tahap teologis itu apa? Yaitu paradigma melalui pendekatan irasional, di mana dinamika yang ada di dunia ini itu karena pencipta begitu. Nah, pada tahap ini juga dibagi menjadi 2. Yang pertama ada fetisisme, yang kedua ada monoteisme. Apa itu fetisisme? Fetisisme yaitu golongan pemuja benda. Jadi seseorang itu punya pola pikir, ia percaya pada benda, bahwa benda itu memiliki kekuatan magis gitu, punya kekuatan yang dapat melindungi pemiliknya. Jadi pada fetisisme ini misalnya nih, kita dilarang kencing di pohon besar kayak gitu. Kenapa kita dilarang kencing di pohon yang besar? Karena dikhawatirkan pohon itu ada penunggunya, nanti penunggunya marah, nanti penunggunya jadi ganggu kita, begitu. Nah, untuk yang monoteisme yaitu dia percaya pada satu Tuhan. Nah, yang kedua, menurut Auguste Comte, pola pikir manusia itu ada tahap metafisik. Apa itu tahap metafisik? Tahap metafisik itu merupakan tahap peralihan. Tahap peralihan dari apa? Nah, tahap peralihan dari pola pikir irasional menuju rasional. Nah, pada fase ini mereka itu sudah mulai maju pikirannya, sudah berkembang seperti itu. Pada fase ini juga segala sesuatu itu saling berhubungan dan ada hukum kausalitas. Nah, yang ketiga ada tahap positivistik. Apa sih positivistik itu? Nah, tahap positivistik ini kondisi atau keadaan di mana pola pikir manusia itu sudah rasional, ya, begitu. Selanjutnya ada perkembangan paradigma teori-teori gerakan sosial. Nah, perkembangan paradigma teori-teori gerakan sosial ini dibagi menjadi 3 periode juga. Yang pertama ada tahap klasik, yang kedua ada periode neoklasik, yang ketiga ada periode dekonstruksi, dekonstruksi ya. Untuk tahap klasik pada paradigma teori gerakan sosial ini memandang gerakan sosial itu sebagai
sebuah kerumunan. Ada kerumunan yang aktif, ada kerumunan yang pasif. Namun untuk kerumunan yang pasif ini bisa juga menjadi kerumunan yang aktif begitu, karena mungkin adanya ketertarikan seperti itu. Karakteristiknya yaitu dia sudah irasional, analisis psikologi sosial dengan individu sebagai basisnya. Untuk selanjutnya periode yang kedua yaitu periode neoklasik. Periode neoklasik ini manusia sudah berpikir secara rasional. Dalam periode ini gerakan sosial masih berfokus pada masalah ekonomi. Gerakan ini juga dipengaruhi oleh kerangka fungsionalis dan dialektis Marxis. Pada yang ketiga ada periode dekonstruksi. Dekonstruksi. Periode ini merupakan penataan ulang dari paradigma fungsionalis dan dialektis Marxis yang itu tidak semata-mata hanya menyentuh ruang lingkup ekonomi, namun dia sudah beralih, sudah melebar seperti itu, melebar ke ide, nilai-nilai seperti itu. Nah, untuk cakupan dari paradigma gerakan sosial dibagi menjadi dua, yaitu ada Old Social Movement dan yang kedua ada New Social Movement. Untuk yang Old Social Movement itu sama aja dengan gerakan klasik seperti itu. Apa itu gerakan klasik? Gerakan klasik ini terfokus atau lebih fokus kepada pendekatan materi. Nah, sedangkan yang New Social Movement itu disebut dengan gerakan kontemporer. Nah, gerakan kontemporer ini lebih kepada berkaitan dengan masalah ide, masalah nilai seperti itu, yang sama lah seperti periode dekonstruksi. Nah, untuk itu cukup sekian dari saya penjelasan mengenai perkembangan paradigma teori-teori gerakan sosial. Mudah-mudahan dapat menambah wawasan kita ya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Saya Dian Pratiwi, terima kasih, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.